Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kita bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat, Kamis 11 Mei 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pujian Gita Bakti nomor 47, bait yang pertama dengan judul Kasih Itu Sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru, sukacita dan juga semangat yang baru. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberi kami Roh Kudus dan hikmat agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat ke-8 sampai 12 yang menyatakan, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah belajar kasih mengasihi. Kasih adalah paradigma. Dinamakan paradigma karena merupakan sistem nilai yang terdiri atas keyakinan dan praktek dari apa yang diyakininya tersebut. Kasih telah membentuk nilai hidup yang diyakini kebenarannya, sekaligus menciptakan gaya hidup yang dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kasih juga tidak boleh berhenti pada wacana, retorika apalagi teori belaka.
Kasih harus diterjemahkan sejelas-jelasnya, seterang benderangnya, melalui pernyataan bahwa kasih harus lahir dalam tindakan, love in action. Kemudian love in action ini diwujudkan dalam karya-karya nyata yang mengubah hidup menjadi lebih baik. Tindakan kasih telah dihidupi oleh jemaat Tesalonika. Ketika terjadi bahaya kelaparan di wilayah Makedonia, jemaat Tesalonika termasuk di garis depan dalam memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan saudara seimannya di sana. Sekalipun faktanya mereka sendiri tidak sedang baik-baik saja. Secara kemampuan ekonomi, jemaat Tesalonika tidaklah menonjol. Mereka termasuk berkekurangan, apalagi ditambah dengan dahsyatnya penganiayaan sistematis yang dilancarkan oleh pemerintah Romawi terhadap gereja pada waktu itu. Maka penderitaan mereka semakin berat. Tetapi semua itu tidak melemahkan atau menyurutkan niat mulia jemaat Tesalonika dalam mewujudkan kasih melalui tindakan, bukan ribuan kata-kata manis belaka. Jemaat Tesalonika dikatakan jemaat yang terus belajar. Jemaat di masa kini pun seharusnya menjadi jemaat yang belajar. Pertama-tama kita belajar kepada Yesus Kristus, Sang Teladan Kasih yang nyata dalam tindakan. Pertumbuhan iman ditentukan oleh sejauh mana jemaat terus belajar mempraktekkan atau mengamalkan imannya dalam membangun kasih dan persaudaraan seorang akan yang lain. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pujian Gita Bakti nomor 47, bait yang kedua dengan judul Kasih Itu Sabar. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk belajar kasih mengasihi. Ya Tuhan, biarlah kiranya saling mengasihi menjadi pola hidup kami dimanapun saja kami berada. Tuhan, dalam pokok doa ini kami ingin mendoakan untuk keluarga jemaat Hosiana, keluarga Bapak Yohanes Wagyu,
keluarga Ibu Anne Marie Watimena, keluarga Bapak Elias Watimena. Kiranya Tuhan menolong ketiga keluarga ini dalam setiap pergumulan hidup yang mereka jalani, serta kiranya Tuhan menjawab apa yang sedang diharapkan dalam keluarga mereka ini. Kami juga mau mendoakan Pelkat Gerakan Pemuda. Kiranya Tuhan memberkati pengurus serta anggota GP. Biarlah Gerakan Pemuda tetap semangat beribadah serta melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun. Kami juga mau mendoakan relasi antar jemaat GPIB Hosiana. Kiranya jemaat Tuhan boleh bersekutu di dalam ketulusan. Kiranya jemaat Tuhan berlimpah dengan kasih dan saling menopang. Jauhkanlah dari perpecahan, iri hati, kesombongan dari hati setiap jemaat Tuhan. Kami juga mau mendoakan jemaat Hosiana yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan pemulihan sebab kami percaya hanya Engkaulah penyembuh kami. Kami mendoakan juga untuk yang bergumul dalam mencari studi, mencari pekerjaan, perjodohan, dan bisnis. Kiranya kami tetap mengandalkan Tuhan, karena hanya Engkaulah yang mengerti dan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap doa yang kami panjatkan pada malam hari ini, seturut dengan kehendak-Mu. Sempurnakanlah doa ini yang jauh daripada sempurna dengan satu nama Tuhan Yesus Kristus yang termanis buat jiwa kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.